Soal berikutnya, diketahui vektor A 21 min 1 dan vektor B 121. Nah, vektor ini ada di R3 ya, karena di sini ada 3 komponen. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah besar sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Jadi sebesar berapa nanti sudutnya. Jadi yang pertama, kalau yang ditanyakan adalah besar sudut kedua vektor, maka kita bisa pakai rumus yang berbunyi cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, seperti ini. Berarti kita perlu mencari terlebih dahulu vektor A dikali vektor B. Nilainya berapa? Nah, di sini vektor A dikali vektor B itu sama dengan masing-masing komponen di sini. Jadi 2 itu nanti dikalikan dengan 1. Nah, kemudian 1 dikalikan dengan 2. Kemudian min 1 ini dikalikan dengan 1. Sehingga kalau ditulis menjadi 2 kali 1 ditambah 1 kali 2 ditambah min 1 kali 1. Kemudian ini hasilnya 2 plus 2 min 1. Berarti sama dengan 3. Nah, panjang vektor A, ini rumusnya adalah akar setiap komponen A, 21 min 1, ini masing-masing dikuadratkan. Jadinya 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Nah, sama dengan akar 4 plus 1 plus 1. Sama dengan akar 6. Nah, ini panjang vektor A ketemu akar 6. Tinggal satu lagi, kita cari panjang vektor B. Rumusnya sama, akar. Berarti masing-masing komponen vektor B dikuadratkan. 1 kuadrat, 2 dikuadratkan, 1 juga dikuadratkan. Berarti 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, hasilnya 1 tambah 4 tambah 1. Berarti sama dengan akar 6. Nah, setelah semuanya kita cari, tinggal disubstitusikan ke sini. Berarti cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B sudah kita cari, nilainya 3. Berarti tinggal kita masukkan di sini. 3 per ini ya, panjang vektor A tadi akar 6, panjang vektor B juga akar 6. Berarti akar 6 dikali akar 6. Jadi 3 per akar 6 dikali akar 6 itu kan akar 36. Nah, akar 36 itu kan 6. Jadi kalau disederhanakan 3 per 6 jadi 1 per 2. Nah, di sini masih cos theta ya. Ini cos thetanya ketemu setengah. Nah, kemudian untuk mencari sudutnya tinggal kita lihat di tabel. Nah, misalnya ada tabel trigonometri seperti ini, bisa kita lihat bahwa cos theta itu nilainya setengah. Nah, kita lihat cos yang nilainya setengah kan ini. Nah, cos yang nilainya setengah, kemudian kita lihat sudutnya ini berapa. Nah, berarti sudutnya di sini adalah 60 derajat. Berarti tinggal ditulis di sini tetanya setara dengan 60 derajat. Berarti jawaban yang tepat adalah di sini tidak ada jawaban ya. Berarti yang tepat adalah 60 derajat. Nah, berikutnya soal nomor 17. Ini adalah soal cerita pada materi program linear. Produsen sepatu membuat 2 model sepatu menggunakan 2 bahan yang berbeda. Komposisi model pertama terdiri dari 200 gram bahan pertama dan 150 gram bahan kedua. Sedangkan komposisi model kedua terdiri dari 180 gram bahan pertama dan 170 gram bahan kedua. Persediaan di gudang bahan pertama 72 kg dan bahan kedua 64 kg. Harga model pertama adalah 500.000 dan model kedua 400.000. Model matematika untuk permasalahan tersebut adalah, nah kalau mau mencari model matematika, kita lebih mudah menggunakan tabel. Nah, misalkan seperti ini, X itu menyatakan banyaknya model pertama dan Y menyatakan banyaknya model kedua. Nah, kita tahu permisalannya menggunakan model pertama dan kedua bisa diamati pada kalimat terakhir pada suatu soal cerita. Nah, kalimat terakhir pada soal cerita ini adalah harga model pertama adalah 500.000 dan model kedua adalah 400.000. Nah, di kalimat terakhir ini membahas tentang harga model pertama dan model kedua.
Nah, jadi tipsnya kebanyakan soal bisa dibuat permisalan dari kalimat yang paling akhir. Jadi seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat tabelnya. Nah, misalnya kita buat tabel seperti ini, kemudian pada posisi yang atas ini kita tulis X dan Y. Nah, yang kita misalkan di atas tadi. Jadi X-nya di sini adalah banyaknya model pertama dan Y-nya adalah banyaknya model kedua. Kemudian pada kolom yang kiri itu diisi apa saja yang dibahas di soal mengenai tentang kendala. Soal ini membahas tentang komposisi model pertama yang terdiri dari 200 gram bahan pertama dan 150 gram bahan kedua. Nah, komposisi model kedua juga sama, dia membahas tentang bahan pertama dan bahan kedua. Berarti yang dibuat kendala di sini adalah bahan pertama dan bahan kedua. Nah, kemudian untuk mencari bahan pertama dan bahan kedua, kita list dulu berdasarkan modelnya. X tadi model pertama. Nah, di sini bahasnya model pertama terdiri dari 200 gram bahan pertama dan 150 gram bahan kedua. Berarti bahan pertamanya 200, kemudian bahan keduanya adalah 150. Kemudian untuk yang Y model kedua terdiri dari 180 gram bahan pertama. Berarti di sini 180, untuk bahan keduanya 170 gram. Kemudian posisi paling akhir itu kita tambahkan total. Nah, kita lihat bahan pertama, persediaan di gudang, bahan pertama 72 kilo. Artinya di gudang itu hanya berkapasitas 72 kilo untuk bahan pertama. Sehingga kita tulis bahan pertama 72. Nah, karena di sini kilogram dan di sini satuannya semuanya adalah pakai gram, maka kita setarakan kilogram jadi gram. Berarti dikali 1000. Jadinya 72.000. Nah, yang kedua, di sini bahan keduanya 64 kilo. Artinya di dalam gudang hanya dapat menampung 64 kilo bahan kedua. Nah, berarti di sini kita tulis 64, kita kalikan 1000 agar menjadi gram. Nah, jadi 64.000. Karena di dalam gudang persediaannya hanya 72.000 dan 64.000, tidak bisa melebih dari itu, maka tanda pertidak samanya kita pakai kurang dari sama dengan. Ini juga sama, kurang dari sama dengan. Karena di gudang hanya tersedia seperti ini, jadi tidak boleh lebih. Kemudian tinggal kita susun model matematikanya. Nah, untuk model matematikanya pada baris yang pertama bisa kita tulis 200 kali X berarti 200X plus 180 kali Y, 180Y. Tandanya di sini kurang dari sama dengan 72.000. Nah, kemudian ini kalau bisa disederhanakan kita sederhanakan, tapi kita lihat pilihan gandanya juga tidak disederhanakan. Berarti kita biarkan saja. Kemudian baris yang kedua 150 kali X berarti 150X plus 170 kali Y 170Y. Kurang dari sama dengan ini 64.000. Nah, karena di sini yang dimisalkan adalah X dan Y dan X adalah banyaknya model, maka X dan Y ini masing-masing haruslah bernilai positif. Jadi X lebih dari 0 dan Y lebih dari. Nah, kita cek jawaban yang tepat di sini adalah yang E. 200X plus 180Y kurang dari sama dengan 72.000, 150X plus 170Y kurang dari sama dengan 64.000, X lebih dari dan Y lebih dari 0. Nomor 18, suku kelima dan suku ke-10 suatu barisan aritmatika adalah 8 dan min 7. Jumlah 18 suku pertamanya adalah. Nah, di sini bisa kita tuliskan terlebih dahulu. Suku kelima berarti U5 itu sama dengan di sini 8 ya. Nah, kemudian yang kedua U10 atau suku ke-10 itu nilainya di sini minus 7. Nah, kita tahu bahwa kalau ini barisan aritmatika berarti punya rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, A-nya adalah suku pertama, B-nya adalah beda. Nah, berarti kita jabarkan kalau ini U5 ya berarti A plus 5 dikurangi 1 dikali B. Jadinya adalah A plus 4B. Nah, kalau di sini U10
Berarti A plus 10 kurangi 1 dikali B. Berarti A plus 9B. Nah, berarti ini kita dapatkan suku kelimanya adalah A plus 4B sama dengan ini nilainya 8. Kemudian yang kedua, suku ke-10-nya A plus 9B sama dengan minus 7. Nah, ini kita ketemu persamaan pertama dan ini kita ketemu persamaan kedua. Jadi langkah berikutnya kita eliminasi 1 dan 2. Kita tulis lagi A plus 4B sama dengan 8. Kemudian yang ini A plus 9B sama dengan minus 7. Nah, di sini kita akan mengecek koefisiennya yang sama terlebih dahulu. A sama A ini koefisiennya sama ya. Ini kalau nggak ditulis kan punya 1. Nah, ini juga 1. Ini sama ini beda karena 1 4 satunya 9. Nah, berarti di sini kita akan mengeliminasi yang A. Supaya ini habis A sama A, maka kita kurangkan. Sehingga 1A dikurangi 1A habis, 4B dikurangi 9B minus 5B sama dengan 8 dikurangi min 7. Nah, jangan lupa ya, 8 dikurangi min 7 itu kalau misalnya bingung bisa ditulis terlebih dahulu 8 dikurangi min 7. Nah, ini min kali min jadinya plus. Berarti sama hanya 8 plus 7. Jadinya di sini 15. Nah, 0 kurangi 5B berarti min 5B sama dengan 15. Berarti B-nya sama dengan 15. Min 5 ini kita pindah ke bawah. Berarti jadi bagi. Nah, berarti B-nya sama dengan minus 3. Nah, karena B-nya sudah ketemu min 3, kita mau masukkan ke persamaan 1 atau 2 ini bebas ya. Misalnya kita masukkan ke persamaan yang pertama ini. 1A plus 4B sama dengan 8. Jadi A plus 4B sama dengan 8. Kita ganti. Ini tadi kita menemukan B. Nah, B-nya min 3. Berarti A-nya tetap ditambah 4 dikali B-nya diganti min 3 sama dengan 8. Berarti A 4 kali min 3 min 12 sama dengan 8. Berarti A-nya sama dengan 8. Min 12 pindah ke sini jadinya plus 12. Berarti sama dengan 20. Nah, A dan B-nya sudah ketemu. Sekarang kita tinggal cari perintahnya. Di sini jumlah 18 suku pertama. Kalau ada jumlah, berarti kita bisa pakai rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Nah, ini rumus khusus untuk jumlah suku ke N. N-nya kita ganti dengan S, mintanya di sini jumlah 18 suku ya, berarti S18, ini 18 per 2 dikali 2 kali A-nya 20 plus N-nya tadi 18 dikurangi 1 dikali bedanya tadi ketemu minus 3. Nah, 18 bagi 2, 9 dikali 2 kali 20, 40 ditambah 17 dikali minus 3. Nah, berarti ini 9 dikali 40 min 51. Nah, berarti di sini 9 dikali min 11. Nah, sama dengan minus 99. Jawaban tepat adalah yang D. Nomor 19, suatu barisan geometri. Nah, sekarang kita belajar barisan geometri. Dan rumusnya berbeda seperti yang tadi. Kalau diketahui U2-nya 6, U5 162, suku ke-8 barisan tersebut adalah, nah kita akan membandingkan antara suku ke-5 dan suku ke-2 terlebih dahulu. Dan barisan geometri sendiri di sini punya rumus UN ini sama dengan A dikali R pangkat N-1. Nah, jadi UN-nya beda seperti aritmatika. U5 berarti suku ke-5 dibanding suku kedua. Nah, suku kelimanya di sini udah ada nilainya yaitu 162. 162 per suku keduanya 6. Nah, kita cari U5 terlebih dahulu. Berarti kalau ini U5 sama dengan A-nya tetap, R-nya tetap, N-nya diganti 5. Berarti 5 dikurangi 1. Berarti sama dengan A kali R pangkat 4. Nah, kalau di sini mintanya U2, ya berarti kita tulis U2 A kali R pangkat 2 dikurangi 1. Berarti A kali R pangkat 1. Berarti U5 ini kita ganti dengan AR pangkat 4. Berarti A kali R pangkat 4 per A kali R pangkat
1. Ini akan sama dengan 162 bagi 6. Ini sama dengan 27. Ini A sama A bisa. Nah, ini bisa kita coret. Kemudian R-nya di sini ada 4, ini R-nya ada 1. Berarti kita coret 1, ini tinggal 3. Nah, berarti di sini tinggal R pangkat 3, yang bawah itu kan habis ya. Sama dengan ini tetap 27. Nah, berarti R sama dengan akar pangkat 3 dari 27. Nah, ini sama dengan 3. Jadi rasionya sudah ketemu 3. Kemudian kita akan mencari suku pertamanya. Nah, ini akan disubstitusikan bebas ke U5 atau yang ke U2. Misalnya kita pilih yang U2 sama dengan 6. Nah, U2 tadi adalah A kali R sama dengan 6. Nah, R-nya 3. Berarti kita ganti A kali 3 sama dengan 6. Berarti A-nya itu sama dengan, kalau ini perkalian berarti pindah jadi pembagian. Ini 6 tetap per 3. Nah, berarti A-nya itu sama dengan 2. Nah, sekarang kita bisa menjawab soal suku ke-8 ini. Nah, berarti suku ke-8 itu sama dengan U8. Berarti A dikali R pangkat 8 min 1. Nah, berarti jadinya A dikali R pangkat 7. Berarti A-nya tadi ketemunya 2. Dikali rasionya 3. Pangkat 7. 2 dikali 3 pangkat 7 ini senilai dengan 2187. Nah, kemudian 3 dikali 2, jawabannya adalah 4374. Nah, berarti yang tepat adalah yang D. Soal berikutnya, hasil produksi suatu pabrik setiap tahunnya meningkat mengikuti aturan barisan geometri. Produksi pada tahun pertama sebanyak 200 unit dan pada tahun keempat sebanyak 1600 unit. Hasil produksi selama 6 tahun adalah, nah kalau ditanya hasil produksi selama 6 tahun berarti kita akan mencari SN-nya. Nah, SN dari apa? Dari barisan geometri. Nah, di sini punya dua rumus. SN itu A dikali R pangkat N-1 per R-1. Nah, ini digunakan ketika rasionya itu nanti lebih dari 1. Nah, rumus yang kedua di sini SN sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Ini digunakan ketika rasionya dia kurang dari 1. Dan kita akan mencari rasionya terlebih dahulu. Nah, kita tahu bahwa di sini produksi pada tahun pertama berarti U1-nya itu sebanyak 200 unit. Nah, kemudian suku kedua dan seterusnya. Di sini sampai yang diketahui lagi adalah suku keempat. Nah, ini misalnya U3, lanjut lagi ini U4. Nah, U4 di sini adalah 1600 unit. Nah, kita bisa membandingkan U4 dengan U1. Berarti U4 banding U1 ini akan sama dengan 1600 per U1-nya 200. Nah, untuk mencari U4 sama seperti tadi, berarti A kali R pangkat 4-nya ini berkurang 1 ya, jadinya pangkat 3. Nah, kalau yang bawah U1, nah U1 ya setara dengan A saja. Ini 1600 bagi 2 berarti 8. A sama A ini bisa dicoret. Berarti tinggal R pangkat 3 sama dengan 8. Berarti R-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Setara dengan 2. Nah, kita sudah dapatkan suku pertama atau U1-nya ini 200 dan rasionya 2. Berarti kita bisa masukkan di sini. Nah, langsung rasionya ketemunya 2. Berarti kita pilih yang R-nya itu lebih dari 1, yang ini. Nah, berarti SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R-1. Nah, berarti A-nya tadi suku pertama. Nah, U1 ini sama dengan A ya. Berarti 200 dikali rasionya tadi 2. Nah, karena di sini hasil produksi selama 6 tahun, berarti diganti S6. Nah, ini juga diganti 6. Kemudian dikurangi 1 dibagi rasionya tadi 2 dikurangi 1. 200 dikali 2 pangkat 6 itu berarti 64 dikurangi 1 per 1. Jadi 200 dikali 63. 12.600. Jawaban tepat adalah yang D.